Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqi fi julusika ala rijlil yusra. Imam Al-Ghazali mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu arba wa nafa'ana bih bi ulumi fid dharain amin. Dalam salah satu adabnya kita di kamar mandi, wattaqi fi julusi ala rijlil yusra, bersandarlah saat duduknya kamu itu, sandarannya ala rijlil yusra, kepada kaki kiri. Kalau kita buang hajat, duduknya paling bagus adalah duduk jongkok seperti yang pernah saya sampaikan. Nah, duduk jongkoknya itu agak miring, agak nyandar ke arah kaki yang sebelah kiri. Kenapa gitu? Teman-teman saya sekalian, ternyata karena memang lambung sebelah sana tempatnya. Jadi kalau kemudian tumpuknya ke arah sebelah kiri, itu jalannya jalan tol. Ya, jadi nggak pakai bengkok-bengkok gitu. Jalannya lurus langsung, jadinya lebih bersih, lebih sehat, lebih lebih mudah untuk keluarnya kotoran tanpa ada sisanya. Lebih mudah untuk untuk keluarnya hajat kita itu ya, daripada kalau kita duduknya tidak duduk miring kiri. Wala tabul qa'iman illa am darurah. Ingat kan duduknya? Saya udah pernah contohkan ya, nggak usah bikin saya jongkok lagi sekarang. Wala tabul qa'iman illa am darurah. Dan janganlah kamu kencing dalam keadaan berdiri. Laki-laki aja nggak boleh kencing dalam keadaan berdiri. Ini kan kitab ini kan bahasanya bahasa ke laki-laki nih. Janganlah kamu wahai orang laki-laki kencing dalam keadaan berdiri illa ambarurah, kecuali jika terpaksa. Contohnya terpaksa gimana? Nih zaman sekarang nih, banyak kantor-kantor yang tempat orang kencingnya laki-laki itu berdiri gitu. Ya ampun, saya bayangin kalau jadi laki-laki nggak bisa keluar kali ya. Soalnya jejir-jejiran gitu loh sama sebelah-sebelahnya. Ya Allah, ya Allah. Nah ini teman-teman sekalian, bukan merupakan adat kita, bukan merupakan kebiasaan kita. Itu adalah kebiasaannya orang kafir, gitu ya. Termasuk juga di kamar-kamar mandi sekarang itu banyak yang tidak menyediakan air, hanya tisu aja, kan gitu ya? Hanya tisu aja. Ya Allah. Dan yang lebih parah itu di negeri, mohon maaf, jangan ada yang merasa tersinggung, di negeri Cina, teman-teman saya sekalian. Ada yang tersinggung nggak? Ada orang Cina nggak di sini? Nggak ada ya. Ya. Sehingga sekalian, itu mereka terutamanya di tempat-tempat yang tidak ini ya, yang tempat-tempat umum, banyak sekali di antara mereka yang kalau buang hajat itu selain daripada ngebersihinnya pakai tisu, mereka tuh nggak suka push, nggak suka buang kotorannya. Jadi kalau kamu pergi ke Cina, kemudian kamu masuk kamar mandinya, jangan heran, ada bekasnya orang sebelum kamu. Kenapa? Karena di negeri itu kebiasaannya yang buang kotoran itu adalah orang yang masuk kamar mandi sesudah orang tersebut. Dan mohon maaf, gara-gara ini pula saya belum sampai ke sana. Saya bayangin kayaknya yang udahlah, gitu ya. Saya kalau pergi-pergi itu kepengennya antara ibadah, mengajar, atau ziarah. Ibadah Mekah Madinah, gitu kan ya? Kita mau ibadah sana, ibadah haji, ibadah umroh, atau ziarah. Nah kalau ziarah berarti harus ada makam wali, makam sahabat, makam ulama di sana, seperti Uzbekistan ada Imam Bukhari, gitu kan ya.
Seperti di Turki ada Abu Ayyub Al-Ansari gitu. Serius kalian, atau diundang untuk mengajar. Seperti saya berangkat ke Australia, saya berangkat ke Thailand gitu kan, karena memang ada ke Papua, ada undangan mengajar di sana. Nah, Cina itu sampai sekarang saya belum punya 3 alasan itu. Ibadah apa ya? Secara khusus yang hanya bisa dikerjakan di sana kan nggak ada tuh. Kemudian yang keduanya kalau mau ziarah, kabarnya ada tempat ziarahnya sahabat Nabi Muhammad di Guangzhou ya, di Cina itu ya. Iya, ada 1 orang sahabat meninggal dunia di Cina. Maksudnya berdakwah sampai ke Cina, kemudian meninggal di sana. Kalau nggak salah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Nah itu ada di sana gitu. Kemudian kalau diundang mengajar di sana belum juga tuh di Cina. Nah jadinya sampai sekarang belum berangkat ke sana. Jadi saya cerita tadi itu katanya. Tapi memang orang yang udah pernah pergi ke sana membenarkan cerita saya. Jadi teman-teman saya sekalian nggak usah heran kalau pas masuk kamar mandi di sana ada si manggil, tolong buang gue dong nih. Tolong buang saya dong, saya udah 2 hari ini di sini. Aduh ya Allah. Itu bukan adat kita teman-teman saya sekalian. Adat kita bahkan seperti yang saya sampaikan kemarin, jangan istinja di tempat kamu buang hajat. Kan begitu? Artinya gimana? Kalau kamu mau istinja di situ, itunya mesti dihilangin dulu. Mesti dibuang dulu. Kalau kemudian kamu di pelataran atau di tanah, tutup dulu gitu kan. Baru kemudian kamu istinja di sebelahnya atau di tempat yang lain, sehingga nggak ada cipratan-cipratan yang sudah bercampur dengan najis. Teman-teman saya sekalian, Islam kita ini agama yang paling pas ngajarin kebersihan. Bener banget teman-teman saya sekalian, Islam ini memang ajaran agama yang paling pas ngajarin kebersihan. Orang kalau ngikutin ajaran agama Islam bersih-bersih dah pasti. Bersih-bersih. Kalau misalnya nggak bersih-bersih, ya berarti jalanin agama Islamnya kurang pas. Orang Islam tapi nggak mandi 3 hari, nggak sikatan gigi seminggu, nggak keramasan sebulan. Nggak ada tuh ceritanya kalau orang Islam, ya kan? Orang Islam tuh pasti dengan sendirinya. Lagi mana nggak bersih? Kita mau sholat aja, hal yang wajib kita lakukan adalah bersihin muka, bersihin tangan, usap kepala, kemudian bersihin kaki, kan gitu ya? Wajib istinja, nggak boleh ada najis. Coba tuh, kurang bersih apa Islam ini teman-teman sekalian? Makanya udah nggak ada yang paling pas. Nggak ada yang paling pas buat kita sekalian selain daripada ajaran agama Islam. Alhamdulillah. Wattaqi fi julusik ala rijlil yusra wala tabul qa'iman. Jangan kencing dalam keadaan berdiri illa am darurah, kecuali dalam keadaan darurat. Buat laki-laki, buat perempuan lebih-lebih lagi. Buat laki-laki yang lurus saja, lurus apanya tuh? Segitunya aja nggak baik kok kencing dalam keadaan berdiri, apalagi perempuan. Jadi sekalian bisa meliuk-liuk ya, keluarnya pipisnya itu loh. Nah itu jadi nggak boleh. Perempuan, laki-laki apalagi perempuan, jangan kencing dalam keadaan berdiri. Wajma' fil istinja baina isti'malil hajar wal ma'. Kumpulkanlah dalam istinja antara penggunaan batu dan juga penggunaan air. Memang yang paling bagus teman-teman sekalian saya muliakan, batu dulu baru air. Atau kalau zaman sekarang sih lebih simple, tisu dulu baru air. Jadi habisnya keluar hajatnya tadi ini ya, habis buang hajatnya, habis keluar kotorannya, kita ambil tisu dulu, usap, set, tisunya buang ke situ. Kemudian ambil lagi tisu, set, usap lagi.
buang lagi, ambil lagi satu tisu, set, buang lagi. Teman-teman sekalian, kemudian dibuang semuanya, begitu kan ya? Udah habis dibuang semuanya, baru kemudian kamu pakai air buat istinja, gitu. Kalau kemudian kita pakai air duluan, baru habisnya kita pakai tisu, itu tisunya hanya untuk mengeringkan, bukan buat istinja. Kita nggak dapat kesunahan mengumpulkan kedua-duanya. Kalau kita kumpulin dua-duanya itu sunnah, teman-teman sekalian. Kepada mereka inilah yang suka ngumpulin dua-duanya, maksudnya antara batu dulu baru air atau tisu dulu baru kemudian air. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Itu diturunkan kepada ahli Kuba yang memang penduduk Kuba yang memang kalau buang hajat tuh mereka caranya seperti itu. Batuk dulu 3 kali baru kemudian air. Batuknya atau tisunya menghilangkan bendanya, menghilangkan zatnya, kotorannya, kemudian airnya menghilangkan sisanya, menghilangkan bekasnya. Nah itu. Jadi dengan dua-duanya kita pakai, bersihnya itu sempurna, teman-teman sekalian. Bersihnya benar-benar bersih gitu ya. Pakai sabun apa nggak usah. Malah itu nggak baik loh. Secara kesehatan juga nggak baik. Kenapa? Karena dia mematikan bakteri-bakteri yang ada di. Apalagi kalau sabunnya dibuang di situ kan. Sedikit sekalian saya muliakan, jadinya dia nggak mudah untuk bisa terurai kotoran-kotoran kita di bawah tanah sana itu. Kalau kalau kita sering-sering buang sabun di tempat kotorannya tersebut itu ya. Nah itu, jadi itu dia udah yang paling bagus tuh, pakai tisu kemudian baru pakai air. Fa idza aradtal iktisar ala ahadihima fal mau afdal. Apabila kamu mau pilih salah satunya aja, antara pakai batu atau pakai air, antara pakai tisu atau pakai air, maka fal mau afdal, menggunakan air itu lebih baik, lebih utama. Kenapa? Karena air menghilangkan baunya dan juga menghilangkan bekasnya dan juga menghilangkan bendanya. Sementara kalau pakai batu, maka dia hanya menghilangkan bendanya aja, menghilangkan kotorannya aja. Faidat nasalta 'alal hajar, apabila kamu cuman mau pakai batu, cuman mau pakai tisu, saya emang nggak betah terus terang aja. Tapi kalau harus keadaannya tidak memungkinkan, gitu ya, entah itu di pesawat pas airnya lagi habis, gitu ya, entah itu lagi di bandaranya negerinya orang non muslim, begitu kan, nggak ada airnya, gitu ya. Ibu-ibu sekalian, fa'alaika an tastamil thalathata ahjar tahiratan munasyafah lil ain tamsah biha mahallun najwi. Maka kamu harus menggunakan 3 buah batu. Kalau tisu berarti 3 tisu. Tiga barang tersebut, 3 batu, 3 tisu tersebut tahiratan, harus yang suci. Kalau kemudian najis, nah ini ngusap najis pakai najis, malah najisnya belepotan nih enggak. Batu dikirain batu, ternyata kotorannya unta. Dikirain batu, ternyata kotorannya anjing. Waduh, bukannya bersih malah justru jadi najis mughalladah. Jadi 3-nya itu harus tahiratan, harus barang yang suci, munasyafah lil ain, bisa mengeringkan bendanya, bisa mengangkat, menghilangkan kotoran, tamsah biha mahallun najwi, yang kamu mengusap dengan tisu tersebut tempat keluarnya kotoran, bihaitsu la tantakilun najasa an maudhiha, sekiranya najisnya tersebut enggak malah jadi pindah-pindah tempat. Tapi kalau kita misalnya ngusapnya pakai sesuatu yang licin, plastik misalnya, nah itu kan bukannya ngebersihin, betul nggak? Malah justru najisnya malah jadi kemana-mana, gitu ya, karena kan licin gitu. Nah gitu, jadi jangan pakai benda yang licin, yang akhirnya malah justru najisnya malah jadi kemana-mana.
Wa kadzalika tamsahul qadid fi thalathati mawadi' min hajar. Begitu pula kalau pipis, mohon maaf nih ya, bahasanya Imam Ghazali agak-agak vulgar. Demikian pula katanya beliau, kamu mengusapkan ke qadib itu mohon maaf, kemaluannya laki-laki, fi thalathati mawadi' min hajar, dengan 3 batu tersebut. Jadi kalau ada pipis juga berarti diusap pakai 3 batu tersebut gitu kan. Nah, kalau nggak batu lebih mudah lagi zaman sekarang, yaitu dengan menggunakan tisu. Fa illam yasulul inqa bi thalathah fatammim khamsah. Kalau enggak bersih dengan 3 buah batu, 3 tisu nggak bersih, maka tambahkan fatammim khamsah, jadiin 5. 5 belum bersih juga, au sab'ah, atau 7. Ila an yanqabil autar, sampai benar-benar menjadi bersih, bil autar, bil itar, dengan bilangan-bilangan yang ganjil. 3, 5, 7 belum bersih juga, 9 belum bersih juga, 11 belum bersih juga, was-was namanya. Fal itar mustahab wal inqa wajib. Maka menggunakan batu dengan bilangan-bilangan ganjil atau menggunakan tisunya dengan bilangan ganjil itu hukumnya sunnah. Sementara inqanya, bersihnya, itu hukumnya adalah wajib. Wala tastanji illa bil yadil yusra. Janganlah kamu beristinja kecuali dengan tangan yang kiri. Ada yang pakai tangan kanan? Itu nggak sopan ya, nggak santun. Secara etika pun nggak santun. Masa makan pakai tangan kanan, buang hajat pakai tangan kanan juga? Masa gitu? Nah itu kan barang yang masuk seharusnya kan berbeda dengan yang keluar. Masuk ini kan yang bersih-bersih, pakai tangan kanan. Keluarnya kan yang kotor-kotor, pakai tangan kiri, seperti itu. Wa qul indal faragh minal istinja, dan bacalah ketika selesai dari istinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari kemunafikan dan jagalah farjiku dari segala perbuatan dosa, dari perzinaan. Jagalah farjiku dari perzinaan, jagalah hatiku dari kemunafikan. Atau ibu biasa bacanya nggak gitu deh. Ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Yang mana yang dibaca? Boleh itu, boleh ini, gak apa-apa. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha. Ya Allah, terima kasih udah ngilangin dari perut saya penyakit-penyakitnya. Bu, kalau kotoran gak keluar jadi penyakit, benar gak? Kalau gak keluar jadi penyakit. Alhamdulillah, Allah mudahkan buat keluar. Ya Allah, ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu nggak bisa buang hajat, bisa bertahan berapa lama hidup kita? Seminggu, 2 minggu nggak buang hajat, rasanya kayak apaan, Bu? 2 hari, 3 hari aja nggak bisa buang hajat, kepala sakit loh. Itu loh nggak? Perut nggak enak, gitu kan ya? Duh, nggak bisa nikmatin apa-apaan, ngelihat makanan udah nggak nafsu. Biar kata lapar juga nih, gara-gara belum ini nih, belum ke belakang gitu kan, nggak enak semua rasanya. Makanya kalau habis selesai buang hajat kita bilang alhamdulillah, makasih Allah, alladzi adhaba annil adha, yang telah menghilangkan penyakit-penyakit, udah dibuang, hilangin, wa afani, dan menyehatkan aku, membuat selamat badanku, selamat keadaanku, semuanya alhamdulillah wa afan. Gak ada kenikmatan lebih besar sesudah Islam daripada nikmatnya afiat, daripada nikmatnya sehat. Bener apa enggak? Mau nggak jadi orang kaya tapi sakit-sakitan, atau jadi orang miskin tapi sehat? Mauan kaya tapi sehat. Iya. Tapi teman-teman sekalian, kalau suruh milih antara kaya tapi sakit-sakitan dengan sehat tapi miskin,
Pilihan mana? Mendingan miskin tapi sehat. Betul nggak? Kita kalau miskin, teman-teman saya sekalian, tapi sehat masih bisa nikmatin. Masih bisa nikmatin, bisa pergi majelis. Dunia ini masih bisa cari gitu loh. Tapi kalau udah nggak sehat, ya Allah, ya Allah. Kasih keberkahan. Ya Allah, teman-teman saya sekalian, sedihnya luar biasa orang kalau udah nggak dikasih sehat, ya nggak? Jangan kata dikasih sakit-sakit yang berat, baru sakit gigi aja udah dunia nggak ada enak-enaknya, bener nggak? Baru sakit gigi doang, dunia rasanya udah nggak ada enak-enaknya. Makanya ada banyak loh yang mesti kita syukuri di atas muka bumi ini, dari kesehatan, dari keafiatan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wadlak yadak ba'da tamamil istinja bil ardi aw biha'id. Dan kemudian basuhkanlah tanganmu sesudah selesai istinja dengan tanah atau dengan tembok. Kalau orang dulu tuh temboknya dibikinnya dari tanah, teman-teman sekalian, gitu loh. Atau dari apa tuh namanya yang putih-putih tuh? Kapur. Nah kalau kita di rumah kita jangan habis resepres, ya Allah, yang ada tembok kita jadi warnanya macam-macam ya. Jangan gitu ya. Orang dulu nih ya. Atau kalau memang masih ada yang seperti itu, temboknya masih dibikinnya dari tanah atau dari kapur, silahkan aja. Tumbang silha, kemudian cuci tangannya. Cuci tangannya. Gitu ya. Kalau habis buang hajat tentu saja cuci tangan kita sesudah kita membersihkan pakai tangan tersebut. Teman-teman sekalian saya muliakan, itu adabnya ke kamar mandi. Adab-adabnya kita buang hajat sudah diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab tersebut. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya insyaallah. Ngajarin kepada kita beberapa hal sedikit sekalian. Salah satunya bahwa buang hajat itu pun juga salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala dan keabsahan menjadi manusia.